janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua sehat dan pasti sangat diberkati karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Tidak berasa kita sekarang sudah ada di tahun 2022 dan kita percaya karena Yesus Kristus selalu menyertai kita, kita pasti diberkati. Jangan takut, jangan khawatir. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih, selamat bergabung dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Dan kami sangat percaya, siapapun saudara yang bergabung saat ini, kita semua pasti sangat diberkati. Kita akan menaikkan pujian penyembahan di mana ada hadirat Tuhan di tempat saudara berada mengikuti ibadah online ini. Percayalah, di mana ada hadirat Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat kelimpahan. Kita juga akan menerima firman Tuhan Yesus Kristus yang sangat memberkati kita, yaitu kekayaan di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita menerima segala kekayaan Bapa, dan kita akan menerima bagian yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, juga minyak zaitun sebagai tanda kesukaan, tanda kemuliaan di hadapan Bapa di sorga. Sebelum kita mulai, saudara boleh siapkan Alkitab saudara, siapkan roti, siapkan anggur, siapkan minyak zaitun. Amin. Dan masih ada waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk membagikan link yang saudara telah terima kepada saudara, kerabat, teman kerja, siapa saja yang ada di kontak saudara, supaya mereka juga bisa mengikuti ibadah ini dan mereka juga diberkati sama seperti kita. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa di sorga oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Bapa, kami bersyukur. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, kami menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji-Mu ya Bapa, dan kami hidup di dalam kelimpahan-Mu. Kami bersyukur
Kami telah menerima perlindungan-Mu yang sempurna. Kemanapun kami pergi dan melangkah, kami dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami bersyukur, kami telah dipenuhi Roh Kudus untuk menerima kembali bahasa-bahasa yang baru. Dan kami dapat berkata-kata dengan Bapa untuk memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Bapa, aku menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati seluruh rangkaian ibadah ini. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua, terutama anak-Mu yang terkasih, Bapak Dr. Joshua Tumakaka, yang akan Kau pakai untuk memberitakan Injil kabar baik, yang akan memerdekakan banyak orang. Bahkan aku percaya ketika firman kebenaran disampaikan, ada orang-orang mengalami mukjizat, kesembuhan, pemulihan, bahkan ada berkat-berkat kelimpahan, ada kekayaan yang Tuhan sediakan bagi kami yang percaya. Berkati Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan, seluruh pelayanan ini, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang di rumah, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, selamat beribadah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Boleh katakan pada kiri kananmu, katakan kau sangat diberkati Tuhan. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, nyanyian kemenangan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan, segala raja. Mari lebih semangat lagi. Kita akan pujian ini sama-sama, katakan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib, bersama-sama katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Sekali lagi angkat suaramu. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu saudara. Kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Sekali lagi. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Yesus Kau Raja.
Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Raja dari segala Raja. Haleluya. Haleluya. Teduhkan hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji syukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami percaya kami adalah umat pemenang Tuhan. Bahkan kami percaya kami lebih dari pemenang. Dan saat ini kami bawa kerinduan kami untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami karena kebaikan-Mu teramat dalam kehidupan kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu mengalir di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. We worship You. I set my eyes upon Your feet, oh Jesus. I set my heart responding to Your love. I cast my fear and surrender all to You. Lord, here I worship You. How I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship You. Sama-sama angkat suara kita. I set my eyes upon Your feet, oh Jesus. I set my heart responding to Your love, responding to Your love. I cast my fear, oh, my fear, and surrender all to You. Lord, here I worship You. How I need, oh, how I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord.
into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Oh, let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Oh, let this be a worship from my heart for you, my King. Oh, let this be a cry. Let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart and my surrender. Oh, let this be a sweet song. Let this be the most that I can give. Oh, let this be a worship from my heart for you, my King. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Sama-sama angkat kedua tangan. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Mari sembah dan puji Dia, menyatakan ucapan syukurmu. Mari puji dan sembah Tuhan. Oh, we worship you. Oh, we worship you. How I need your presence, Lord. Kami merindukan hadirat-Mu, Tuhan. Kami merindukan hadirat kuasa-Mu mengalir Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu.
bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada pada hari ini karena kebaikan, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu, kami mengucap syukur. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi di tempat ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah sumber sukacita kami Tuhan, Allah kemenangan kami, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menikmati kemurahan-Mu ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap kami, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dalam hidup kami di bumi seperti Engkau di sorga. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu. Yesus ku sembah-Mu, Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Sama-sama satu suara mengatakan pujian ini. Yesus ku sembah-Mu, Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu. Kami semua terpelihara sampai saat ini untuk mendengar kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran.
Terima kasih Bapa untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk semua anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan Engkau menyediakannya tanpa syarat karena Yesus Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib. Sembuhkan semua yang luka, pulihkan setiap kami. Beri kekuatan, penghiburan bagi yang duka. Dan beri semangat bagi yang letih lesu. Dan kami memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dan kami percaya dan kami tahu di dalam Kristus tidak ada yang sia-sia. Berfirmanlah Bapa, Roh Kudus urapi setiap kata kalimat untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah kami semua diberkati pada pagi hari ini atau pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Langsung saja kita akan membuka Kolose pada pasal 2 dan kita baca dari ayat yang pertama. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semua yang belum mengenal aku pribadi. Pada ayat 2 kita boleh baca bersama-sama, demikian firman-Nya. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka beroleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Bapa, yaitu Kristus. Dikatakan luar biasa, segala kekayaan, kemudian dan keyakinan dan pengertian dan mengenal rahasianya Bapa, yaitu Kristus. Jadi di masa-masa sekarang di mana-mana, lebih-lebih di YouTube akan banyak sekali berbicara tentang bagaimana memperoleh cuan, bagaimana memperoleh untung, bagaimana memperoleh keberhasilan, bagaimana bisa survive, dan semuanya berurusan dengan hal-hal yang materi dan duniawi dan tentang kekayaan. Dan firman Tuhan tidak alergi tentang kekayaan. Justru di dalam teks ini ditulis bahwa kehendak Bapa yang telah mengorbankan Yesus bagi kita, memberikan kepada kita anugerah di dalam Yesus Kristus segala kekayaan. Nah, itulah sebabnya biarlah kita hari ini diberkati dan kita mempunyai jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sebagai orang percaya jadi harus hidup susah? Tidak demikian. Kehendak Bapa, saudara dan saya, kita semua, kamu dan saya diberkati di dalam segala kelimpahan. Kalau kita pernah membaca Yohanes 10 ayat 10, bahkan Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan supaya kita memilikinya di dalam segala kelimpahan. Jadi apa sebenarnya kekayaan yang kita miliki di dalam Kristus? Apa yang saya sampaikan tentunya saya sampaikan berurut, walaupun sesungguhnya semuanya adalah satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Karena di dalam Kristus kita menerima semuanya. Itu sebabnya Yesus bukan sekedar memberi apa yang dia punya. Dia bukan menyatakan kasih Bapa dengan kuasa saja, tapi terutama dia menyatakan kasihnya dengan memberi hidup, memberi tubuhnya, memberi darahnya, memberi pengorbanannya. Yang pertama di dalam Yohanes pada pasal 11 ayat 25 dan 26 kita akan baca bersama-sama. Ini adalah kekayaan kita yang pertama, yang terutama, yang paling penting kita harus taruh di dalam otak bawah sadar kita. Kita harus benar-benar sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sangat diberkati. Demikian perkataannya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Perkataan ini radikal banget. Yang hidup, yang percaya kepada Yesus tidak akan mati sampai selama-lamanya. Kita boleh tersenyum, kita tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Yesus Kristus. Kita boleh bersorak, haleluya. Ini adalah kekayaan yang tidak dimiliki siapapun di luar Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mengatakan, itu sebabnya dia katakan aku. Jadi kalau dikutip ayat itu tidak bisa dilepaskan dari kata aku. Akulah. Karena hanya dia yang dapat memberi hidup yang kekal. Bahkan di dalam teks yang lain, di dalam ayat yang lain dia menggunakan kata kamu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita punya hidup, life, kita punya hidup yang diberkati di dalam Tuhan Yesus dan kekal sampai selama-lamanya. Kita harus paham bahwa di dunia ini peperangan yang terjadi adalah untuk memperoleh kekuasaan atas teritori dan wilayah.
Tujuannya kekuasaan atas teritori dan wilayah, ujung-ujungnya adalah apa? Sumber kehidupan, resources. Dan secara radikal, kalau baca di news ada yang namanya Elon Musk, sudah mulai berpikir bagaimana mempunyai perluasan wilayah kekuasaan sampai di Mars. Padahal Tuhan memberikan kepada kita wilayah kekuasaan di bumi. Sejak mulanya Tuhan katakan supaya manusia berkuasa di bumi. Karena di bumi ada sumber kekayaan. Dan teks Kolose tadi menggunakan perkataan di dalam kasih. Karena di dalam kasih sesungguhnya kita tidak akan kekurangan. Karena Tuhan mengajarkan untuk kita saling mengasihi dan kita menjadi satu tubuh. Jadi kalau berbicara tentang anak-anak muda sekarang harus memahami kebenaran ini. Karena kekayaan yang sesungguhnya sudah kita miliki. Katakan amin untuk itu. Karena kekuasaan yang diusahakan untuk diperoleh oleh semua orang di dunia, tujuannya untuk mempertahankan hidup. Dan untuk mempertahankan hidup harus mempunyai wilayah kekuasaan yang makin hari harus semakin besar, supaya makin memiliki sumber kehidupan yang lebih besar. Tetapi Yesus telah beri kepada kita kehidupan yang kekal. Itu sebabnya jangan pernah mengatakan lagi aku miskin. Kamu dan saya, saudara dan saya tidak pernah bisa miskin. Walaupun tidak ada amin di situ. Tersenyumlah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena kalau kita mempunyai biaya hidup 10.000 rupiah per hari, maka untuk kekekalan artinya you are so rich. Tidak mungkin bisa miskin. Kita mempunyai sumber hidup di luar dari kemampuan kita, berasal dari Yesus Kristus, ada di dalam jati diri kita. Itu sebabnya Tuhan katakan akulah. Dia tidak mengatakan aku mempunyai, tapi dia katakan akulah. Akulah. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan kalau ada yang hidup percaya kepadaku, dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Dan jangan lupakan Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang bersama-sama Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Itu sebabnya di zaman Musa Tuhan memberi rahasia bahwa firman Tuhan adalah firman yang lebih dari makanan. Dia katakan bahwa makananmu bukan berasal dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Dan firman itu adalah Yesus. Pegang jantungnya, katakan aku telah memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Aminkan dengan yakin. Ini yang disebut rahasia. Jadi ada satu perjalanan kehidupan yang kita harus pahami, karena Nuh disebut Noah artinya rest. Dikatakan dia mendapat kasih karunia. Dan dari Adam ke Nuh itu ada 10 generasi. Generasi di atasnya Nuh namanya Lameh. Artinya bahasa Ibrani power, kekuatan. Umurnya 777. 777 gambaran angkanya Tuhan. Karena di hari ke-7 Tuhan rest. Adam diciptakan pada hari ke-6. Jadi ketika Adam memasuki kehidupannya, Adam memasuki kehidupannya ketika Tuhan rest. Tuhan rest ketika semua yang diciptakan baik adanya. Ketika manusia jatuh dosa, Tuhan katakan terkutuklah tanah. Dan karena manusia tubuhnya berasal dari debu tanah, Tuhan katakan kamu akan mengusahakan tanah dari mana kamu berasal. Apa? Tubuhnya. Dan ketika Adam mengalami penderitaan akibat kutuk dosa, itu akibat dia makan buah pohon pengetahuan. Tuhan menyediakan pohon kehidupan. Tapi Adam makan buah pohon pengetahuan yang diberikan oleh Hawa. Hawa makan karena didustai si iblis. Nah, kita sekarang ada di dalam Yesus. Yesus katakan akulah kebangkitan dan hidup. Yesus mau kasih tahu bahwa pohon kehidupan yang dulu ada di Taman Eden, sekarang dia nyatakan dalam kehidupannya. Sehingga kita yang memahami kebenaran ini, kenapa Yesus ketika disalib dia berkata sudah selesai, artinya Bapa rest. Karena sesungguhnya bagi yang percaya tidak ada satupun yang kamu perlukan yang tidak dapat Tuhan sediakan bagimu, bagiku di dalam Yesus. Justru bagi kita yang percaya, semua keperluan kita Tuhan sanggup sediakan.
Coba tengok kiri kanannya, kalau ada temanmu katakan, percayakah kamu akan hal itu? Percayakah kamu akan hal itu? Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Itu sebabnya kita, atau lebih-lebih anak-anak muda siapapun yang mengikuti siaran ini, teguhkan dalam hatimu bahwa kamu tidak perlu berupaya apapun untuk menjadi orang kaya. You are rich already. Kamu kaya raya karena kamu dan saya telah mempunyai hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Pak, apakah perlu kerja? Perhatikan dengan pemahaman sederhana. Roh Kudus itu roh yang paling canggih dari semua roh yang ada di bumi ini. Dan roh itu diberikan kepada kita untuk hidup di dalam kita, yang dapat menuntun kita untuk hidup dengan cara hidup yang canggih. Jika kamu dan saya percaya, kita nggak perlu ngomong kerajinan disiplin dengan seolah-olah itu harus diupayakan. Apabila kamu percaya bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus yang hidup di dalammu, hidup di dalam dunia nyata melalui hidupmu, kamu nggak perlu dipaksa, kamu akan rajin, kamu akan tekun, kamu akan bersungguh-sungguh. Karena itu adalah nature daripada Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan mau mendoktrin kehidupan kita sekarang, di masa sekarang, untuk percaya. Kamu adalah orang-orang yang telah memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita baca di dalam teks 1 Korintus misalnya pada pasal yang ke-6, pada ayatnya yang ke-20, atau dari ayat 19-20, mari kita baca. Demikian firman-Nya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Bapa, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bersama-sama ayat 22 ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Telah lunas dibayar. Dibayar dengan apa? Darah Yesus Kristus yang lebih mahal dari semua harta kekayaan dunia. Kemudian dikatakan, karena itu muliakanlah Bapa dengan tubuhmu. Dengan bahasa yang lain, Tuhan mau beritahu kenapa Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Karena di dalam kerajaan, di dalam kebenaran, sesungguhnya kehidupan kamu dan saya terpelihara oleh Bapa di surga. Dari mulanya rancangan Bapa, kita dirancang untuk hidup di dalam penyediaannya Bapa. Itu sebabnya Tuhan menyediakan segala sesuatu, baru Dia ciptakan Adam. Ketika Adam mengupayakan dari dirinya sendiri, Tuhan menggunakan kata terkutuklah tanah, dan kamu akan mengupayakan tanah dari mana kamu berasal. Tetapi kita telah memperoleh hidup yang baru. Kita telah memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itu adalah kekayaan kita. Kita akan memperoleh hidup dari mana kita berasal, dari kekekalan. Dari sanalah kita berdoa. Dari sanalah kita minta, dari sanalah kita mengerjakan apa yang kita kerjakan karena iman. Saya bersungguh-sungguh, saya ngotot karena saya percaya. Di depan saya ada berbagai macam peralatan, ada kamera, kita mengadakan karena kita percaya. Semua teman-teman anak-anak muda yang melayani di sini dengan volunteer, sukacita, saya memberi appreciate. Kita semua di sini boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersukacita, kita melayani karena kita percaya. Itu sebabnya jangan mau dibalik seolah-olah kita harus melakukan segala sesuatu untuk memperoleh kekayaan yang tidak dimiliki dunia, walaupun mereka mempunyai dunia sekalipun. Karena semua kekuasaan dan kekayaan dunia tujuannya adalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Makanya teknologi yang paling canggih sekarang ujung-ujungnya anti-aging. Supaya orang tidak tua-tua. Tapi kepadaku Tuhan beri anugerah. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Dia hidup sampai selama-lamanya. Barang siapa yang hidup yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Di dalam hidup kita ada kekekalan. Di dalam hidup kita ada Kristus, ada Yesus. Yang kedua, Tuhan menggunakan perkataan ini. Mari kita buka Yohanes pada pasal 6, ayatnya yang ke-63. Demikian firman-Nya. Yohanes pada pasal 6, ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Jadi Tuhan Yesus menggunakan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Saya sukacita sekali membaca ayat ini. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Supaya kita memahami kenapa kepada Abraham Tuhan beri janji. Janji, cuman janji. Janjinya Tuhan kepada Abraham itu ada di Kejadian 12. Kejadian 12 Tuhan janji kepada Abraham. Mari kita baca pada ayat yang pertama dan kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Subjeknya adalah aku akan membuat, Tuhan yang akan membuat. Kejadian 12. Mari kita baca Kejadian 13, satu pasal sesudahnya. Pada ayat yang kedua, dikatakan apa? Di situ tentang Abraham. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kalau kamu baca, ada kesempatan baca Kejadian 12, itu isinya Abram bohong, dia dusta. Istrinya Sarah, dia bilang itu adiknya, itu saudaranya. Dan karena kesalahannya itu, dia harusnya dimarahin. Tapi yang terjadi adalah Tuhan marahin raja yang jatuh cinta sama Sarah. Dan dia perintahkan raja itu untuk memberkati Abram. Jadi pasal 12 Tuhan janji, pasal 13 sangat kaya. Kalau kita baca Roma pasal 4 ayat 13, itu lebih radikal lagi, lebih dahsyat lagi. Karena kepada Abram Tuhan berjanji tanah Kanaan, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, tanah orang Girgasi. Nah, tetapi di dalam teks Roma pada pasal 4 dikatakan dalam bentuk yang lebih dahsyat. Mari kita baca Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan apa? Memiliki dunia. Tetapi karena apa? Kebenaran berdasarkan iman. Kebenaran berdasarkan iman. Iman timbul dari pendengaran. Kebenaran bukan karena berbuat, kebenaran karena mendengar. Abram mendengar, dia pergi. Dan ini yang terjadi, dia sangat kaya. Banyak emas, banyak perak, banyak ternak, banyak bujangnya. Semua karena Tuhan perintahkan orang-orang untuk memberkati dia. Termasuk raja-raja untuk memberkati dia. Karena Tuhan katakan, aku akan memberkati kamu. Blessed. Memberkati, kamu akan diberkati. Tapi kemudian Tuhan katakan, kamu akan menjadi berkat. Blessing. Untuk pertamanya kata blessing, barakah. Berkah, kalau bahasa kita. Blessed bahasa Inggris, barak bahasa Ibraninya. Tapi ketika dia katakan kamu menjadi berkat, blessing, menggunakan kata blessing, barakah, kamu menjadi berkah. Jadi karena janji, katakan bersama saya, karena janji. Karena janji Abraham hidup berjalan melakukan kehidupannya. Dan kemana dia pergi, dia diberkati, bahkan dia menjadi berkat. Dia menjadi berkat. Salah satu orang terkaya di dunia namanya Warren Buffett. Dia punya teman, salah satu temannya namanya Jack Taylor. Jack Taylor ini yang buat satu perusahaan rental mobil. Sekarang nilai perusahaannya lebih besar dari semua perusahaan-perusahaan rental mobil dijumlahkan nilai asetnya, tidak setara dengan nilai aset daripada asetnya Mr. Taylor ini. Sekarang udah meninggal, dia meninggal di usia 94. Dan dia memulai hanya dengan 7 atau 17 mobil untuk disewakan. Dia memulai bisnisnya. Tapi satu, dia memberi customernya pengalaman yang membahagiakan mereka ketika berjumpa dengan pribadinya. Makanya kalau kita ingat tadi Paulus bilang, supaya mereka yang belum mengenal pribadiku. Kenapa? Paulus tuh tumpah darah, artinya berjuang mati-matian hanya untuk memberitakan Injil. Kok dia mau sih Paulus yang dulu begitu jaya, begitu famous, bahkan nangkepin murid-murid Tuhan Yesus, korbanin semua untuk beritain itu. Kenapa? Karena di situ ada rahasia kekayaannya Bapa, yaitu Kristus. Nah,
Jack Taylor ini nggak punya, menurut biografinya dia nggak punya sesuatu yang canggih, dia nggak punya sesuatu yang pinter, yang hebat. Dia hanya punya sedikit aset dan dia memulai. Katakan bersama-sama saya, memulai. Ya, dia memulai. Dia hanya memberi pengalaman dari setiap customernya yang membuat mereka berbahagia. Dan yang namanya membuat orang berbahagia itu bukan tentang uang, tentang dari dirinya, dari dalam dirinya. Itu sebabnya di dalam kehidupan kekal Tuhan memberikan kebenaran. Di dalam kebenaran ada Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus bekerja di dalam kebenaran. Karena Roh Kudus ini berasal dari kekekalan. Supaya kita memahami, di dalam kamu, di dalam saya, sesungguhnya ada satu kehidupan yang bisa membuat orang diberkati. Dan karena orang-orang diberkati ini, perusahaannya Jack Taylor ini menjadi yang terbesar. Dan surprise dicari rahasia, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Supaya kita hari ini berbahagia, yang luar biasa ada di dalam kamu, ada di dalamku. Katakan amin untuk itu. Kita boleh tersenyum, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, ada di dalam kita. Kita mungkin sudah sampai, kita sekarang udah sampai di minggu-minggu terakhir bulan Januari. Dan kita sekarang sudah sampai di tahun 2022, kita mungkin berpikir terlalu banyak kegagalan yang sudah kita lalui bersama, tetapi bersyukurlah kita terhitung dalam bilangan orang-orang yang selamat sampai di minggu terakhir Januari ini. Supaya kita berbahagia bahwa kita masih diberi kesempatan bagi kita oleh Tuhan untuk memulai satu kehidupan yang baru, yang menjadi berkat bagi orang, yang memberkati orang lain, yang membahagiakan orang lain. Dan tentunya di dalam konteks ini yang paling susah di rumah. Kita semua harus belajar, kamu dan saya harus mau belajar. Untuk kita bisa menjadi berkat, memberkati. Karena itu nature alami yang Tuhan beri buat kita. Dan itu adalah kekayaan yang tidak dimiliki dunia. Karena dunia bertransaksi, berjual beli untuk memperoleh keuntungan. Tapi Yesus memberi hidup bagi kita. Dan di dalam kehidupannya, kita dibuatnya menjadi berkat. Sehingga kemanapun kita pergi, orang diberkati. Percayalah, itu adalah kekayaan yang terbesar. Yang akan membuat usahamu walaupun kecil, pelayanan kita juga walaupun baru mulai, semuanya akan diberkati. Itu sebabnya dikatakan Paulus menanam, Apolos menyiram. Tetapi yang penting di sini adalah Bapa yang menumbuhkan. Bapa yang akan menumbuhkan semua yang baik yang ada di dalam kita. Karena itu bersukacitalah. Karena dia memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Dia memberikan kepada kita kebenarannya. Dan perkataannya adalah kebenaran. Abraham tidak diberikan apapun kecuali janji. Buat anak-anak muda yang kebetulan lihat siaran ini. Beri waktumu 5-10 menit. Baca firman Tuhan setiap hari. Disiplinkan dirimu. Bangun pagi baca firman. Baca grace prayer walaupun cuma 1-2. Baru lakukan yang lain-lain. Supaya apa? Supaya janji itu terekam di dalam loh batin kita. Kalau kita baca kitab Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Mari kita baca Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Demikian firman-Nya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Terus? Angkatan orang benar akan diberkati. Yang disebut anak cucunya akan perkasa di bumi, titik koma, angkatan orang benar. Angkatan orang benar. Kemudian ayat yang ketiga bersama-sama kita baca. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya untuk apa? Selama-lamanya. Jadi banyak orang berpikir nggak penting firman. Tidak. Sangat penting firman. Karena yang punya langit dan bumi Yesus Kristus namanya. Dia nanti yang akan datang. Saya selalu ngomong sama teman-teman saya yang mempunyai keyakinan lain. Saya katakan di kitab kamu ada Isa, di kitab kamu ada kitab Maryam. Baca kitab itu, di situ ditulis bahwa nanti Isa akan datang menjadi Imam Mahdi. Menjadi yang akan datang dari surga untuk menjadi hakim. Kalau ada suatu pengadilan, apapun atau siapapun orang di dalam pengadilan itu, walaupun jabatannya luar biasa, tetap yang paling tinggi hakim yang akan menentukan mana yang benar, mana yang salah.
Dan nanti yang datang adalah Yesus, hakim yang terakhir, yang kasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu sebabnya orang benar dikatakan perkasa di bumi. Kalau orang benarlah nanti yang akan menerima warisan kerajaan apa? Langit baru, bumi baru. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan kumpulkan harta di bumi, dimakan ngengat, kumpulkan harta di surga. Karena kekayaan kita sebagai warga surga, anak-anak Bapa di surga bukan tentang uang dan emas, bukan dengan perak, bukan dengan intan. Tetapi kekayaannya adalah Yesus Kristus yang memberi hidupnya, memberi tubuh darahnya, membayar kita dengan darah yang mahal. Sehingga kehidupan kita dibayar lunas, lebih dari segala sesuatu. Itu sebabnya kebenarannya, kekudusannya, kekekalannya, Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu sangat mahal harganya. Sangat mahal harganya, sangat dahsyat. Buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera. Sesudah itu apa? Kesabaran, kesabaran. Kalau kita baca di dalam Kejadian pada pasal 26 misalnya, kita baca ayat 11-12. Kejadian pada pasal 26 ayat 11-12. Mari kita baca. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum. Ini tentang Ishak di masa kekeringan. Ayat 12 bersama-sama kita baca. 2 ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bersama-sama ayat 13, 2 ya. Dan orang itu menjadi apa? Kaya, bahkan apa? Kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi apa? Sangat kaya. Bersama-sama katakan, kian lama. Bacanya agak panjang, lama. Iya, makanya buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar. 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 Sepanjang penelitian dari tahun 1920-an sampai ke 2020 kemarin, dikatakan ada 14 kalau berbicara tentang ekonomi dunia atau market, di mana market itu naik sekali dan ada market itu turun, ada 14. Jadi diberikan gambaran bahwa tidak semua ada di atas, tidak semua ada di bawah, tidak semua ada di atas, tidak semua ada di bawah. Hanya orang sabar yang bisa memperoleh kekayaan dari orang-orang yang tidak sabar. Hanya orang sabar yang memperoleh semua kelimpahan kekayaan dari orang-orang yang tidak sabar. Makanya zaman Ishak disebut menabung. Menabung atau menabur? Halo, menabung atau menabur? Menabur, bukan menabung. Menabung dapat bunga, menabur dapat buah, lipat kali ganda. Menabur, bukan memberi, bukan. Kalau kita memberi kepada orang yang tidak bermilik, tidak berpunya, itu memberi. Kita tidak mengharapkan. Tapi kalau menabur, kita menantikan buahnya. Oh, bagaimana kalau kita menabur di bisnis? Itu bukan menabur, itu berinvestasi. Berinvestasi ada resikonya. Tapi kalau menabur, resikonya makin lama makin kaya. Dan akhirnya sangat kaya. Tapi ada kata lama. Dan hanya orang sabar. Makanya kita doa, kita semua awet muda. Terus senyumlah. Kalau yang masih muda, bersukacitalah. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kata ini juga yang dikatakan di kitab Amsal. Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. Kita baca. Demikian firman-Nya. Dikatakan apa di situ? Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya bukan sedang berbicara tentang materi, saya berbicara tentang orang benar, berbicara tentang orang-orang yang ditebus, berbicara tentang buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, pengendalian diri. Berbicara bagaimana kita sebagai orang-orang yang telah dibayar oleh darah Yesus bisa hidup di bumi menikmati kekayaannya Yesus. Kekayaannya Yesus bukan uang. Makanya zaman rasul-rasul orang jual harta, taruh uang di bawah kaki rasul. Karena kekayaannya Yesus adalah kehidupan yang kekal. Kekayaan di dalam Kristus adalah kebenaran. Kekayaan di dalam Kristus adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang memeteraikan kita untuk menerima semua janji-janjinya. Supaya hari ini kita bersuka cita bahwa kepada kita telah diberikan anugerah
untuk kita dapat hidup di dalam segala kelimpahan. Dan anugerah itu kita peroleh karena iman. Sebab itu jangan pernah kita lupakan. Karena semuanya diberikan kepada kita karena kasih. Karena Bapa sangat mengasihi kita. Satu ayat penutup Tuhan mengatakannya kepada Musa untuk dikatakan kepada umatnya di dalam Ulangan 8 pada ayat yang ke-18. Dia mengatakan begini, Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Bapamu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Jadi kenapa Tuhan bilang kamu ingat kepada Tuhan? Itu sebabnya ketika Yesus memberikan tubuh dan darah, dia katakan perbuatlah ini untuk kamu mengingat akan aku. Janji Tuhan kepada Abraham memiliki dunia, jangankan memiliki dunia, untuk menyampaikan firman seperti ini aja perlu tenaga, perlu energi, perlu kekuatan. Dengan bahasa yang lain, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita kekayaan tanpa memberikan kepada kita kekuatan. Dan kekuatan hanya kita peroleh ketika kita mengingat kasih Bapa. Itu sebabnya kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih-Nya, tubuhnya dan darahnya. Buat anak-anak muda yang kebetulan lihat acara ini, jangan pernah lupakan Tuhan. Sebelum keluar rumah, terima tubuh dan darah Yesus. Ambil roti dan anggur, bersyukur. Katakan, Tuhan, aku menerima kekayaan. Itu kekuatanmu, rohmu, perjanjianmu, firmanmu. Aku tidak akan kekurangan, aku pasti diberkati. Keluarlah dari rumahmu sebagai orang pemenang. Sebagai orang yang berjalan untuk memperoleh keberuntungan dan kemujuran. Karena di dalam kebenarannya, di dalam kasihnya, di dalam terangnya, oleh kuasa Roh Kudusnya, kita termeterai untuk hidup di dalam segala kelimpahan karena Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang bangkit berdiri. Boleh taruh tanganmu di dada. Doa kepada Tuhan. Ucapkan perkataan-perkataan berkat. Ucapkan perkataan-perkataan iman. Bersyukur untuk firman. Kalau selama ini kamu atau kita jarang baca firman, menganggap remeh, gak perlu baca firman. Mulai hari ini membacalah. Hanya karena janji Abraham diberkati sangat kaya. Hanya karena janji Ishak menabur dan dia menuai 100 kali lipat ganda. Kalau selama ini kita menganggap enteng Roh Kudus itu antara ada gak ada kita gak pikirkan. Mulai hari ini mulailah membangun hubungan. Ucapkan terima kasih Roh Kudus. Katakan kepada Roh Kudus apa yang menjadi perasaanmu. Dia akan menolongmu, memberi hikmat, memberi pengertian. Kalau selama ini kayaknya kita mementingkan kemampuan kita gak pernah peduli kasihnya yang besar. Mulai hari ini renungkan di dalam dirimu untuk selalu menerima tubuhnya dan darahnya. Terima kasih Bapak, aku berdoa. Dan biarlah semua hari ini menerima berkat-Mu. Kami adalah orang-orang yang telah menerima kekayaan di dalam Kristus. Menerima kekekalan, menerima hidup kekal, menerima firman-Mu, menerima perkataan-Mu, menerima kebenaran-Mu, menerima Roh Kudus-Mu. Dan kami mau mengingat kasih-Mu yang besar, mengingat Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan untuk memperoleh janji-janji-Mu. Dan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Siapapun yang bagimu tersedia roti dan anggur, kita angkat roti saja. Dan kita terima tubuh Yesus Kristus. Kita bersyukur kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan, segala dosa kita telah diampuni. Kita bersyukur bahkan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Roh Kudus mengurapi kita, menuntun dan memimpin hidup kita. Dan kita bersyukur karena di atas kayu salib semua sudah selesai. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Dan kita terima dengan iman perjanjiannya. Kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima kasih-Nya, menerima kekayaan yang sesungguhnya, menerima kekudusan, menerima kebenaran, menerima kehidupan kekal, menerima anugerah kasih karunia dan kebenaran. Mari kita angkat cawan saja.
Kita bersyukur kita menerima darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan kekal, menerima anugerah keselamatan, menerima pengampunan dosa, menerima perlindungan yang sempurna, menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk kita hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Kita semua menjadi satu, mempelai Tuhan Yesus Kristus yang suci, yang kudus, tidak bercacat celah. Kita akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terimalah, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita bersukacita. Apabila ada minyak zaitun di tanganmu, Yakub menuangkan minyak di Bet-el. Yakub hidup sebelum Musa, jadi Yakub menuang minyak tidak ada urusannya dengan hukum Taurat. Yakub menuang minyak zaitun di Bet-el. Dan kita telah ditebus untuk menerima Roh Kudusnya. Kita kuduskan minyak ini dan kita terima minyak ini sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan kita diberkati. Percayalah, kita semua telah menerima kekayaan Kristus, yaitu kekudusannya, kebenarannya, kehidupan yang kekal, kebenaran yang telah memberikan kepada kita anugerah, yaitu Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Percayalah, kepada kita telah diberikan kemuliaan untuk memperoleh kekayaan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang mengikuti ibadah ini, saudara boleh tepuk tangan yang luar biasa di tempat saudara berada. Amin, kita telah diberkati menerima kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Saya juga sangat diberkati karena ternyata rahasianya Bapa telah menganugerahkan segala kekayaan Bapa kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menganugerahkan Roh-Nya yang kudus hidup berdiam di dalam kita. Dia telah menganugerahkan kebenarannya kepada kita. Haleluya, kita sebenarnya adalah orang-orang kaya di bumi. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Dan saudara, sekarang tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita memberi dari kelimpahan. Kenapa demikian? Karena kita telah lebih dahulu diberkati oleh Bapa di sorga. Bukankah kekayaannya telah dianugerahkan kepada kita? Dengan sukacita, terutama dengan iman, bawa persembahan saudara. Dan apa yang saudara imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang akan menganugerahkan, menggenapinya. Saudara pasti diberkati berlipat-lipat kali ganda. Haleluya, mari saya mengundang saudara untuk berdoa lebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa memberkati kami, memberikan kepada kami kekuatan iman, memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera, bahwa apa yang Bapa sediakan bagi kami adalah kekayaan-Mu yang tidak ternilai, karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa persembahan kami Bapa dengan iman kehadapan-Mu, dan berkatilah setiap persembahan anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami beri dengan iman akan diperhitungkan menjadi kebenaran, dan Tuhan sendiri akan melipat gandakannya. Siapapun yang memberi tidak akan kekurangan. Tuhan, kuduskan setiap persembahan anak-anak-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Sungai sukacitamu
mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya percaya semua yang saudara beri karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, semua pasti diberkati untuk memperluas kerajaan sorga di muka bumi ini melalui pelayanan Grace of Christ Community Church. Terima kasih sekali lagi untuk ibadah yang akan datang. Ajak saudara, ajak teman atau kenalan saudara supaya mereka juga bisa diberkati bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, sebelum kita terima doa berkat, saya mengundang untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Bapa, kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu. Menjadi mempelai kudus-Mu. Kami bersyukur Bapa. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami bersyukur, kami telah menerima semua kelimpahan-Mu di dalam kebenaran-Mu, bahkan kekayaan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu,
untuk hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, bagimulah segala pujian, segala hormat, dan kemuliaan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita tutup ibadah ini dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.